akan melanjutkan bahasan mengenai jalur metabolisme dari lipid. Nah, tidak semua jenis lipid akan saya bahas di sini. Lipid-lipid yang mungkin mayor ya, yang memiliki fungsi biologis yang signifikan, ini yang terutama yang akan saya bahas di sini ya. Di antaranya adalah seperti asam lemak, kemudian juga ada TG, ada juga badan keton, ya, dan mungkin sedikit mengenai kolesterol untuk metabolismenya. Nah, untuk yang akan saya bahas pertama kali pada jalur metabolisme lipid adalah mengenai jalur katabolisme atau jalur degradasi dari lipid ya, di mana ini nanti akan menghasilkan ATP. Yang pertama adalah oksidasi beta dan kemudian ada ketogenesis. Nah, kedua jalur ini akan menghasilkan energi dari lipid. Oksidasi beta adalah jalur katabolisme dari asam lemak, di mana asam lemak ini nanti kalau masuk pada jalur oksidasi beta akan dirubah menjadi asetil-CoA dan akan terjadi penghasilan ATP. Jalur oksidasi beta ini adalah jalur yang aerobik dan berada di dalam mitokondria. Oksidasi beta terdiri dari 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah aktivasi dari asam lemak bebas yang terjadi di luar matriks mitokondria. Kemudian tahap yang kedua adalah translokasi atau perpindahan asil CoA ke matriks mitokondria. Asil CoA ini merupakan asam lemak aktif ya. Dan yang ketiga adalah reaksi oksidasi. Asam lemak merupakan sumber energi utama untuk manusia dan ya salah satu sumber energi utama ya untuk manusia, eh, tidak untuk semua jaringan ya. Utamanya ini untuk jaringan seperti otot jantung. Nah, ini dia sumber energi utama dan memenuhi kebutuhan energi pada fase antar makan atau ketika demand akan energi ini tinggi misalnya pada saat exercise. Nah, pada fase antar makan atau fasting, jadi penurunan sekresi insulin dan peningkatan sekresi glukagon. Ini akan mengakibatkan terjadinya peningkatan lipolisis, degradasi triasilgliserol yang ada di jaringan lemak. Lipolisis akan menghasilkan asam lemak dan juga gliserol ya. Nah, asam lemak ini akan dibawa ke jaringan melalui serum atau plasma dan di dalam serum atau plasma ini atau di dalam sirkulasi darah, asam lemak ini akan terikat pada albumin, tepatnya di saku hidrofobik atau ya saku tempat pengikatan asam lemak ini yang bersifat hidrofobik ya saku itu dari albumin. Nah, pada overnight fasting, jadi pada saat kita tidur, itu kan kita tentu tidak mengkonsumsi makanan ya di malam tidur malam itu. Nah, ini namanya overnight fasting. Asam lemak merupakan sumber energi utama untuk otot jantung, lalu otot rangka, dan juga liver. Di liver, asam lemak ini bukan hanya akan menghasilkan energi, jadi setelah oksidasi beta itu kan akan menghasilkan asetil-CoA dan energi. Nah, sebagian asetil-CoA ini tidak akan dilanjutkan masuk ke siklus asam sitrat untuk menghasilkan lebih banyak energi, tetapi akan masuk pada jalur pembentukan badan keton atau ketogenesis. Setelah terbentuk badan keton ini selanjutnya akan dikeluarkan dari hati ke darah, dari darah ini akan diambil
oleh jaringan ekstrahepatik seperti usus ya ataupun otot rangka. Dan kalau pada kondisi starvation ataupun prolong fasting ya, maka otak juga akan mengambil badan keton. Nah, tahap pertama dari oksidasi beta adalah tahapan pengaktifan asam lemak bebas. Nah, pada tahap pengaktifan ini dibutuhkan ATP dan juga koenzim A. Asam lemak akan berubah menjadi asil CoA. Enzimnya asil CoA sintetase atau tiokinase. Enzim ini berada atau diekspresikan di retikulum endoplasma, di peroksisom, dan membran mitokondria. Nah, setelah terbentuk asil CoA, ya terutama asam lemak yang akan dioksidasi ini adalah asam-asam lemak dengan rantai panjang. Dari asam lemak bebas diaktifkan menjadi asil CoA, lalu asil CoA ini akan masuk tahap berikutnya yaitu translokasi. Asam lemak akan dipindah dari luar mitokondria ke dalam mitokondria dan perpindahannya ini bertahap. Pertama dia akan masuk dulu ke intermembrane space karena membran mitokondria itu ada dua lapis dan antara membran luar dengan membran dalam ini ada space namanya intermembrane space. Jadi asil CoA ini masuk dulu ke intermembrane space, jadi dia bisa menembus membran luar dari mitokondria. Lalu di dalam intermembrane space, asil CoA ini akan dirubah menjadi asil karnitin oleh enzim karnitin palmitoyl transferase 1 atau CPT1. Nah, proses ini tentu membutuhkan karnitin dan akan melepaskan koenzim A. Ya. Nah, setelah terbentuk asil karnitin, langkah berikutnya adalah pemindahan asil karnitin ini ke dalam matriks mitokondria. Nah, penembusan membran dalam mitokondria ini tidak bisa dilakukan dengan difusi pasif sederhana ya. Jadi asil karnitin ini akan menembus membran mitokondria ini melalui fasilitasi dari protein karnitin, asil karnitin translokase. Nah, protein ini akan memfasilitasi, ya ini adalah suatu protein transporter, dan ini juga digolongkan sebagai enzim, enzim ketujuh ya, translokase ase, ada akhiran ase ini menunjukkan bahwa dia adalah suatu enzim. Karnitin asil karnitin translokase ini akan mengkatalisis perpindahan asil karnitin dari dalam intermembrane space ke dalam matriks mitokondria bersama dengan keluarnya karnitin dari dalam matriks mitokondria ke intermembrane space. Jadi model transportnya ini namanya antiport ya. Jadi ada dua molekul atau lebih yang oleh protein transporter yang sama itu dalam waktu yang sama difasilitasi berpindah lokasi tetapi arahnya berlawanan ya. Nah, setelah di dalam matriks mitokondria, asil karnitin selanjutnya dirubah lagi menjadi asil CoA. Di sini kembali memerlukan koenzim A dan melepaskan karnitin dan merubah asil karnitin jadi asil CoA. Enzimnya CPT2 ya. Baru asil CoA ini masuk ke tahap ketiga yaitu tahap reaksi oksidasi. Nah, tahap reaksi oksidasi atau yang disebut sebagai oksidasi beta ya, meskipun prosesnya itu juga harus diawali dari yang pertama tadi ya, aktivasi, translokasi, baru kemudian reaksi oksidasi pada oksidasi beta. Nah, istilah oksidasi beta ini berasal dari salah satu reaksi pada tahapan reaksi oksidasi, yaitu tahapan pemutusan ikatan antara karbon alfa dan karbon beta. Ya. Jadi inilah awal atau istilah oksidasi beta itu berasal ya karena adanya pemutusan di
salah satu reaksi di reaksi tahap akhir ya dari oksidasi beta ini. Dan pemutusan ini akan menghasilkan satu molekul dengan dua atom karbon ya. Jadi dua atom karbon ini berasal dari karbon alfa dan karbon pada CO yang terikat pada CoA, yang mengikat CoA ya pada asil CoA. Dan molekul itu disebut sebagai asetil CoA. Tahapan dari reaksi dari tahap reaksi oksidasi ya dari oksidasi beta ini yang pertama adalah pelepasan atom hidrogen dari asil CoA ya, tepatnya atom hidrogen yang dipegang oleh karbon alfa dan karbon beta ya. Anu yang tidak tepat ini ya kursornya. Karbon alfa dan karbon beta ya Kak. Atom karbon nomor 2 dan nomor 3. Nah, reaksi ini dikatalisis oleh enzim asil CoA dehidrogenase. Asil CoA dehidrogenase dari namanya ya, jadi akan melepaskan hidrogen dari asil CoA dan hidrogen yang dilepas ini ditangkap oleh FAD menghasilkan FADH2. Nah, karena reaksi ini terjadi di dalam mitokondria, FADH2 ini akan langsung menuju ke rantai respirasi. Dan di rantai respirasi, satu molekul FADH2 akan menghasilkan 1,5 molekul ATP. Lalu tahapan yang kedua adalah penambahan molekul air. Enzimnya adalah hidratase, ya, enyl CoA hidratase. Penambahan molekul air ini akan mensaturasi ikatan rangkap dari reaksi sebelumnya ini ya. Jadi pada reaksi yang pertama tadi, pelepasan hidrogen ini akan membentuk ikatan rangkap pada C nomor 2 dan C nomor 3. Nah, ini akan dihilangkan ikatan rangkap ini oleh penambahan molekul air ya. Lalu tahapan berikutnya itu adalah tahapan pelepasan hidrogen kembali ya. Eh, Enzimnya berbeda ya dari yang pertama tadi. Enzim yang mengkatalisis pelepasan hidrogen yang tahap ini namanya adalah 3-hidroksiasil CoA dehidrogenase dan penangkap hidrogennya adalah NAD+. Terbentuk NADH plus H plus dan 3-ketul-asil CoA ya. NADH plus H plus akan ke rantai respirasi dan satu molekul NADH akan menghasilkan 2,5 ATP. Lalu tahapan berikutnya adalah adalah tahapan pembelahan tiolitik namanya, di mana di tahapan ini terjadi pemutusan ikatan yang menghubungkan antara karbon nomor 2 atau alfa dan karbon nomor 3 atau beta. Ya. Dan ini akan menghasilkan asetil CoA serta asil CoA yang berkurang panjangnya. Berkurang atom karbon penyusunnya, berkurang 2. Asetil CoA akan masuk ke siklus asam sitrat, di mana satu asetil CoA menghasilkan 10 ATP pada siklus asam sitrat. Sedangkan asil CoA yang berkurang panjangnya ini akan kembali melewati proses oksidasi, ya. Jadi terjadi dehidrogenasi lagi, hidratase, dehidrogenasi dan pembelahan tiolitik kembali. Nah, asam lemak rantai panjang yang memiliki jumlah atom karbon genap ini di siklus terakhir akan menghasilkan 2 molekul asetil CoA. Dan kalau kita hitung jumlah ATP yang dihasilkan dari oksidasi sempurna suatu asam lemak, sebagai contoh di sini asam palmitat yang memiliki 16 atom karbon, maka tabulasinya sebagai berikut ya, di mana kalau
oksidasi sempurna itu bukan hanya oksidasi beta, tetapi juga melibatkan jalur yang lain seperti siklus asam sitrat, ya, dan juga penghasilan ATP melalui fosforilase oksidatif di rantai respirasi. Nah, pada tahap awal, tahap aktivasi tentu tidak menghasilkan ATP, tapi malah membutuhkan ATP. Jadi dibutuhkan 2 ATP setiap pengaktifan 1 mol palmitat. Lalu tahap berikutnya adalah tahapan oksidasi beta yang di sini penghasilan ATP-nya itu terjadi melalui fosforilasi oksidatif. Di mana yang dihasilkan dari reaksi-reaksi di oksidasi beta itu bukan ATP langsung, tetapi FADH2 dan NADH yang ini nanti akan masuk ke rantai respirasi dan menghasilkan ATP. Nah, kalau asam lemaknya itu memiliki 16 atom karbon, maka membutuhkan 7 siklus oksidasi beta. Tentu FAD2 dan NADH yang dihasilkan juga 7 masing-masing, ya. Ini kalau satu FAD menghasilkan 1,5 ya tinggal dikalikan 7, 10,5. NADH 2,5 kali 7, 17,5. Dan asetil-CoA yang dihasilkan dari oksidasi asam palmitat pada oksidasi beta adalah 8 molekul. Nah, ini kalau masuk TCA cycle 8 kali 10 ATP karena satu asetil-CoA menghasilkan 10 ATP pada TCA cycle, maka akan terbentuk 80 ATP. Totalnya adalah 108 ATP, dikurangi 2 untuk pengaktifan, jadi net ATP-nya adalah 106 ATP. Tentu jumlah ATP yang dihasilkan pada oksidasi atau oksidasi komplit dari asam lemak itu tergantung dari panjang asam lemak, ya, atau jumlah atom karbonnya. Semakin panjang ya tentu semakin banyak ATP yang dihasilkan. Nah, pembentukan ATP di dalam tubuh kita itu ada 2 mekanisme. Yang pertama adalah fosforilasi oksidatif yang terjadi di dalam mitokondria di rantai respirasi. Dan yang kedua adalah fosforilasi tingkat substrat. Kalau Anda mempelajari glikolisis, ya, nah di glikolisis itu kedua mekanisme ini terjadi. Fosforilasi oksidatif ini terjadi ketika dihasilkan NADH ya di tahapan yang di sini ya, mana gliseraldehid 3 fosfat dihidrogenase kalau nggak salah di tahapan itu ya. Nah, ini akan dihasilkan, sorry, ini oksidasi beta ya. Ingat-ingat aja ya glikolisis. Nah, pada penghasilan NADH di glikolisis itulah terjadinya penghasilan ATP melalui fosforilasi oksidatif. Dan tentu itu terjadi kalau kondisi aerobik, ya. Tapi kalau anaerob itu tidak terjadi. Nah, di glikolisis ada juga penghasilan ATP melalui fosforilasi tingkat substrat, ya. Jadi dari reaksi kimia ini akan dihasilkan ATP. Ya. Nah, pada reaksi kalau di glikolisis itu enzimnya seperti piruvat kinase, ya. Jadi dari reoksidasi FADH2 dan untuk asam lemak yang memiliki jumlah atom karbon pada tahapan antiolitik itu tidak dihasilkan 2 molekul asetil-CoA, tapi akan dihasilkan 1 molekul asetil-CoA, molekul propionil-CoA. Lalu kemudian propionil-CoA ini akan dirubah menjadi suksinil-CoA yang merupakan senyawa intermediate atau anggota dari siklus asam sitrat.
Dan kita tahu siklus asam sitrat ini adalah jalur yang amfibolik, jadi bisa diarahkan untuk penghasilan ATP, bisa diarahkan untuk sintesis, diantaranya sintesis glukosa. Jadi suksinil CoA ini bisa diarahkan untuk sintesis glukosa. Dengan demikian, propionil ini merupakan bagian dari asam lemak yang atau satu-satunya bagian dari asam lemak yang bersifat glukogenik. Ya. Nah, kalau oksidasi beta itu terjadi pada asam lemak tidak jenuh yang memiliki ikatan rangkap, maka reaksinya tentu ini ya masih sama seperti asam lemak jenuh ya, seperti contoh tadi asam palmitat. Sampai siklus yang eh, terbentuk asil CoA yang lebih pendek, di mana ikatan rangkapnya itu dekat dengan ujung dari CoA, ujung CoA. Ya, kalau ikatan rangkap asil CoA ini, asil CoA yang tidak jenuh ini terletak antara atom karbon alfa dan beta, maka tentu ini akan dilanjut langsung di tahapan hidrasi tadi ya, jadi penghilangan ikatan rangkap. Tapi jika, dan ini juga posisinya trans ya, tapi kalau ikatan rangkapnya itu posisinya cis, maka harus dirubah dulu ke trans. Dan juga jika asil CoA tidak jenuh ini ikatan rangkapnya antara C, beta, dan gamma, ini harus dirubah dulu ke alfa dan beta. Baru kemudian dilakukan tahapan berikutnya. Nah, reaksi-reaksi ini dikatalisis oleh enzim isomerisasi, yaitu enzim rismase, namanya rismis. Nah, seperti halnya jalur metabolisme yang lain, oksidasi beta ini juga harus bisa diregulasi. Dan enzim regulator jalur oksidasi beta itu bukan pada tahapan reaksi oksidasi, tetapi pada tahapan translokasi, yaitu enzim karnitin palmitoyl transferase 1. Di sini ya, di tahapan yang merubah asil CoA menjadi asil karnitin. Hormon insulin ini akan menghambat enzim secara tidak langsung melalui peningkatan malonil CoA, di mana malonil CoA ini adalah inhibitor allosterik dari enzim CPT1. Nah, pada kondisi starvation, kadar insulin tentu rendah, dan ini akan meningkatkan laju oksidasi beta, kecuali eritrosit ya, dan otak ya. Karena di otak ini tentu tidak terjadi ya oksidasi beta ini. Asam lemak akan digunakan sebagai sumber energi utama ya, sebagai pengganti glukosa. Nah, itu tadi adalah jalur asam lemak. Berikutnya adalah ketogenesis. Kalau dari namanya, ini sebenarnya adalah jalur sintetif, maaf ya, yaitu jalur yang menghasilkan molekul yang lebih kompleks dari prekursor molekul yang lebih sederhana, ya. Di mana jalur ketogenesis ini adalah jalur sintesis dari badan keton. Ada 3 jenis badan keton itu, asetoacetat ya di dalam tubuh kita ya, 3 hidroksibutirat dan aseton. Ketogenesis ini terjadi di liver pada kondisi di mana laju oksidasi beta di liver ini meningkat. Oksidasi beta di liver meningkat, tentu asetil CoA yang dihasilkan juga meningkat. Nah, ini tidak semuanya akan masuk pada TCA cycle, tapi sebagian akan masuk pada ketogenesis. Nah, prekursor dari ketogenesis ini ya, oksidasi beta asam lemak yang dihasilkan dari lipolisis tinggi di jaringan adiposa. Nah, untuk membentuk
Satu badan keton di sini yaitu asetat, itu dibutuhkan 3 molekul asetil-CoA. Ya, jadi asetil-CoA yang dihasilkan ini pada oksidasi beta ini akan digunakan juga untuk membentuk badan keton. Ya. Nah, asetoasetat ini bisa interkonversi dengan 3-hidroksibutirat melalui katalisis enzim 3-hidroksibutirat dihidrogenase. Sedangkan perubahan asetoasetat menjadi aseton ini terjadi secara spontan. Dan aseton ini adalah badan keton yang volatile, jadi dia akan dikeluarkan dari tubuh melalui jalur respirasi. Dan kalau terjadi ketoasidosis, ya, nah ini eh, bau nafas dari orang itu adalah bau aseton, ya. Bau aseton itu seperti ya, thinner gitu ya, pembersih cat itu. Nah, badan keton yang dihasilkan oleh liver ini itu akan menjadi sumber energi untuk jaringan yang lain, bukan liver. Dan liver ini dia bisa membentuk badan keton, tapi tidak punya enzim untuk memecah badan keton menjadi asetil-CoA. Jadi dia akan diekspor keluar. Nah, badan keton seperti asetat dan hidroksibutirat ini ya, bukan aston. Aston akan keluar eh, melalui udara ekspirasi, tapi dua badan keton lainnya itu yang akan menjadi sumber energi. Di mana asetat itu bisa menghasilkan sekitar 19 ATP, hidroksibutirat ini 21,5 ATP ya, 21,22 ATP. Nah, jadi setelah badan keton ini dihasilkan, di sirkulasi dia dihasilkan oleh liver kemudian dikeluarkan ke sirkulasi, dari sirkulasi diambil oleh jaringan misalnya otot rangka. Nah, di dalam otot rangka ini badan keton itu akan dirubah kembali menjadi asetil-CoA dan masuk ke TCA cycle. Nah, kalau terjadi peningkatan lipolisis, tentu asam lemak oksigenasi darah juga akan meningkat dan ini akan diambil oleh liver ya sebagian besar dan dilakukan oksidasi beta menghasilkan asetil CoA. Lalu kalau asetil CoA ini banyak di liver, ini juga akan banyak menghasilkan badan keton. Jadi mungkin eh, tidak banyak yang masuk ke TCA cycle ya, karena kan tentu kalau masuk TCA cycle ini misalnya bisa jadi ATP. Nah, ini tentu sesuai kebutuhan liver ya. Kalau sudah cukup, maka lebih banyak asetil CoA itu menjadi substrat pembentukan badan keton, lalu badan keton dikeluarkan ke sirkulasi dan bisa diambil oleh jaringan ekstrahepatik. Ya, jadi di jaringan ekstrahepatik ini, ya, misalnya astoasetat ini akan dirubah menjadi astoasetil-CoA, lalu kemudian asetil-CoA dan masuk ke siklus asam sitrat. Demikian juga dengan 3-hidroksibutirat ini dirubah dulu menjadi astoasetat dan selanjutnya asetil-CoA dan masuk siklus asam sitrat. Regulasi dari ketogenesis itu terutama terjadi pada tahapan yang menghasilkan asam lemak, yaitu di tahapan lipolisis. Semakin banyak asam lemak yang masuk ke liver, maka semakin banyak badan keton yang dihasilkan. Jadi faktor apapun yang meningkatkan lipolisis akan meningkatkan pengiriman asam lemak ke liver, dengan demikian meningkatkan ketogenesis. Misalnya pada prolong fasting ataupun pada starvation dan pada kondisi patologis misalnya pada diabetes mellitus tipe 1. Jadi kalau semakin tinggi oksidasi beta yang terjadi di asam lemak, di liver, maka tentu akan semakin banyak badan keton yang dihasilkan. Nah, sintesis ATP dari keton ini lebih sedikit dari siklus Krebs, ya. Dan ini tujuannya adalah mencegah, maksudnya kenapa kok asetil CoA itu banyak di
berubah menjadi badan keton pada liver kalau banyak terdapat asetil CoA dari pengiriman asam lemak asil lipolisis, itu adalah untuk mencegah pembentukan ATP yang berlebih di liver. Dan ini adalah kadar badan keton di darah pada berbagai fase fasting, ya. Nah, asam lemak ini digunakan sebagai sumber energi ketika kadarnya itu meningkat di darah, misalnya saat fasting, saat kelaparan, atau mungkin pada high fat low carbo diet, atau pada saat exercise, terutama low to mild intensity. Ya, nah kondisi ini ya akan menurunkan insulin, meningkatkan glukagon ataupun epinefrin dan hormon lain, dan ini akan meningkatkan peningkatan lipolisis di jaringan adiposa, sehingga akan meningkatkan kadar asam lemak di darah. Dan ini juga akan diambil oleh hati dan akan menyebabkan peningkatan produksi badan keton di hati. Nah, kalau fasting itu masih sekitar atau di bawah 2 hari, ya, badan keton ini akan diambil oleh jaringan otot rangka, otot jantung, ya, dan juga asam lemak, ya. Tetapi kalau sudah lebih dari 2 hari ataupun 3 hari, otot ini akan mengurangi ambilan badan keton, sehingga badan keton ini akan banyak di darah, dan ini akan menyebabkan atau memberikan kesempatan bagi otak untuk mengambil badan keton. Dan ini tentu saya rasa kita sudah membahas ini ya di pertemuan sebelumnya. Jadi tujuannya adalah supaya degradasi otot rangka itu eh, tidak terlalu cepat, ya, dan ini akan menurunkan pada starvation, karena pada kondisi ini tentu glukosa yang ada di darah itu adalah hasil gluconeogenesis, dan salah satu substratnya adalah rangka karbon dari asam amino, dan asam amino ini dari degradasi protein otot misalnya, ya, dan ini berbahaya. Nah, jalur metabolisme berikutnya adalah sintesis dari lipid. Nah, sintesis dari lipid ini yang akan saya bahas adalah sintesis dari asam lemak, TG, dan kolesterol. Tujuan dari sintesis lipid adalah untuk menghasilkan berbagai varietas lipid, berbagai jenis lipid di dalam tubuh yang Obi, memiliki fungsi yoi, biologis thank you. masing-masing, ya. Nah, tubuh ini bisa mensintesis berbagai jenis lipid kecuali asam lemak esensial, yaitu omega 3 dan omega 9, dan kedua asam lemak esensial ini didapatkan dari luar, ya. Mekanisme absorpsi lipid dari gastrointestinal ini kita sudah bahas ya di minggu lalu kemudian dari gastrointestinal ke limfo, lalu ke sirkulasi darah, dan ini dilakukan oleh lipoprotein. Dan kalau gastrointestinal ini ada empedu di situ. Nah, kemudian setelah proses absorpsi itu, ya, itu eh, akan diangkut oleh lipoprotein. Nah, proses biosintesis lipid ini juga suatu mekanisme untuk merubah kelebihan Yes. sumber kalori menjadi lipid untuk disimpan di jaringan adiposa. Nah, misalnya ini terjadi pada diet tinggi karbohidrat, di mana glukosa yang berlebih ini akan disintesis menjadi asam lemak atau menjadi substrat untuk sintesis asam lemak. Nah, asam lemak ini adalah molekul penting di dalam tubuh yang ya harus ada, ya, sama seperti glukosa. Dan sumber asam lemak ini bisa didapatkan dari luar, dari makanan, ya, atau bisa didapatkan dari dalam, dari proses sintesis oleh tubuh sendiri, ya, atau dari lipolisis tinggi. Nah, untuk sintesis ini ada sintesis de novo, pembentukan asam lemak baru dari molekul non-lipid, lalu ada pemanjangan rantai asam lemak, dan ada pembentukan asam lemak tidak jenuh. Sebentar ya, ada adzan, saya berhenti dulu sebentar.
Thanks. See you. Bye bye. Oh, 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 oh. Oh, oh. Kan, Pak? Baik, kita lanjutkan. Nah, sintesis asam lemak ini terjadi di luar mitokondria, di mana atau di sitoplasma ya, di mana sintesis asam lemak ini akan menghasilkan asam palmitat. Dan jalur ini adalah jalur yang terutama digunakan untuk merubah kelebihan energi menjadi asam lemak. Kemudian asam lemak ini akan dilekatkan pada gliserol, tiga asam lemak, satu gliserol menjadi satu triasil gliserol dan disimpan ya di jaringan adiposa. Nah, sintesis asam lemak ini ada tiga jenis ya. Yang pertama adalah sintesis de novo asam lemak, sintesis asam lemak baru. Bahan bakunya adalah molekul non lemak, non lipid ya, dan pemanjangan rantai asam lemak yang sudah ada, dan yang ketiga pembentukan asam lemak tidak jenuh. Sintesis de novo ini terjadi di banyak jaringan, contohnya di liver, di ginjal, otak, paru, kelenjar payudara, dan juga jaringan adiposa. Pada jalur ini, enzim-enzim yang melakukan katalisis ini memerlukan beberapa kofaktor, di antaranya ada NADPH, ini khas ya NADPH ini, jadi biasanya memang dia terkait dengan eh, sintesis reduktif ya, seperti pada lipid dan juga pada asam amino tertentu ya. Kemudian ada ATP, ada mangan, biotin, dan juga bikarbonat. Substrat immediate-nya adalah asil-CoA, sedangkan prekursor dari asil-CoA adalah glukosa dan asam amino. Selain itu, selain asil-CoA juga diperlukan malonil-CoA sebagai penambah dua atom karbon untuk memanjangkan asil-CoA yang original yang baru masuk pertama kali pada eh, sintesis ini, jalur ini, dan asil CoA. Ya, nah ini artinya adalah jalur ini juga jalur yang bersiklus seperti oksidasi beta. Kalau oksidasi beta itu bersiklus untuk memotongi panjang dari asam lemak tadi ya, dan memotongnya adalah memotong ti, eh, ti- apa sih istilah tiap dua atom karbon. Eh, Sedangkan kalau sintesis de novo itu akan menambahkan di setiap siklusnya dua atom karbon. Jadi dari satu molekul asetil CoA yang panjangnya dua atom karbon, itu di setiap siklus akan ditambahkan dua menjadi empat. Tambahkan lagi dua jadi enam dan seterusnya sampai terbentuk palmitoyl CoA yang punya 16 atom karbon. Lalu palmitoyl CoA ini akan dilepaskan dari kompleks enzim menghasilkan asam palmitat. Tahapan regulasi dari sintesis de novo itu adalah tahapan yang menghasilkan malonil CoA. Dan tahapan ini adalah tahapan
yang inisial ya, tahapan awal, dan juga merupakan tahapan regulasi. Bentar. Nah, sintesis de novo asam lemak ini melibatkan sekelompok enzim ya yang dibagi menjadi beberapa grup, ada 3 grup. Yang pertama adalah asetil-CoA karboksilase, yang kedua adalah kompleks sintase asam lemak, dan yang ketiga adalah enzim-enzim yang terlibat pada siklus sitrat pirufat. Sebentar ya. Nah, selama proses sintesis asam lemak ini, asetil, malonil, maupun senyawa intermediate yang lain ini akan terikat pada kompleks enzim sintase asam lemak. Dan produk akhir dari jalur ini adalah asam palmitat bebas. Nah, eh, kelompok enzim yang pertama, yaitu asetil-CoA karboksilase, itu adalah enzim, juga termasuk kompleks enzim yang terdiri dari enzim biotin karboksilase dan karboksil transferase atau transkarboksilase, serta ada juga unit biotin karier protein BCP atau biotin karboksil karier protein. Kompleks enzim ini adalah katalisator pembentukan malonyl CoA dan substrat untuk membentuk malonyl CoA adalah asetil CoA. Nah, asetil CoA ini jadi akan menjadi substrat dari ACC, asetil CoA karboksilase, dan juga substrat dari kompleks sintase asam lemak. Ya. Nah, enzim kedua kompleks sintase asam lemak ini ada banyak unit enzim di situ, dan pada posisi aktif dia akan membentuk homodimir. Jadi ada 6 enzim dan 1 molekul namanya asil karier protein ACP. Ya. Lalu enzim atau kelompok enzim ketiga adalah enzim yang terlibat pada siklus sitrat pirufat. Ya. Mitokondria ini tidak bisa ditembus oleh asetil CoA. Jadi asetil CoA yang terbentuk di dalam mitokondria itu untuk bisa menjadi substrat sintesis de novo harus dikeluarkan dari mitokondria ke sitosul. Nah, karena asetil CoA ini tidak bisa menembus membran mitokondria, ya, baik itu melalui difusi sederhana ataupun terfasilitasi karena tidak ada memang fasilitatornya, maka mekanisme lain diperlukan yaitu mekanisme untuk merubah asetil CoA menjadi sitrat dan kemudian sitrat ini oleh transporternya akan dikeluarkan ke sitoplasma dan sitrat ini akan dirubah kembali menjadi asetil CoA. Nah, pembentukan sitrat ini terjadi di dalam mitokondria di mana asetil CoA dan oksaloasetat ini membentuk sitrat, lalu sitrat di dalam keluar ya ke sitoplasma dan ini akan kembali berubah menjadi asetil CoA dan oksaloasetat. Asetil CoA masuk ke sintesis de novo, oksaloasetat
ini akan dirubah menjadi malat, malat menjadi piruvat, dan ini menghasilkan NADPH juga di sini ya. Jadi NADPH itu bukan hanya dihasilkan melalui HMP shunt, meskipun itu adalah sumber terbesarnya, tapi juga ada sumber lain. Contohnya di sini adalah dari aktivitas enzim malat. Nah, pada tahapan yang pertama, yang dikatalisis oleh hulu enzim ACC, akan terjadi sintesis malonil-CoA dari asil-CoA. Sintesis malonil-CoA ini terjadi dalam dua tahap. Tahap yang pertama adalah tahapan terjadinya karboksilasi biotin. Ya. Nah, biotin ini terletak pada enzim, ya di sini ya BCP, biotin carrier protein. Dan karboksilasi biotin ini memerlukan bikarbonat dan juga ATP. Lalu, tahap yang kedua adalah tahapan transfer gugus karboksil yang dibawa oleh biotin ke asetil-CoA. Ya, sehingga akan terbentuk molekul dengan 3 atom karbon, yaitu malonil-CoA. Setelah malonil-CoA ini terbentuk, kompleks enzim sintase asam lemak ini akan mulai membentuk asam lemak. Adapun urutan reaksi pada sintesis de novo ini diawali dengan pemanjangan rantai dari grup asetil, sorry, dan pemanjangannya itu atau menambahkannya itu 2 atom karbon, ya. Dan 2 atom karbon ini berasal dari malonil CoA. Lalu setelah pemanjangan dilanjutkan hidrogenasi, kemudian dilanjutkan dehidrasi dan hidrogenasi. Dan sequence ini akan berulang ya sampai terbentuk asam palmitat dari asetil CoA yang punya 2 atom karbon menjadi asam palmitat yang punya 16 atom karbon. Ya. Dan sequence reaksinya ini kebalikan dari oksidasi beta. Kalau oksidasi beta itu adalah dehidrogenasi, hidratasi, dehidrogenasi, lalu pembelahan teolitik. Nah, kalau de novo sintesis kebalikannya, penambahan 2 atom karbon, lalu hidrogenasi, kebalikannya dehidrogenasi ya, hidratasi dan uh, penambahan atom karbon, hidrogenasi, dehidrasi dan hidrogenasi. Jadi kebalikan dari oksidasi beta. Jenis reaksinya ya, tetapi enzimnya tentu berbeda. Nah, pada siklus pertama tentu akan dihasilkan asil CoA yang memiliki 4 atom karbon. Dan asil ini masih terikat ke asil karier protein ACP pada kompleks enzim dan akan kembali mengulangi siklus ini 7 kali sampai membentuk palmitoyl CoA lalu akan dilepas sebagai asam palmitat. Nah, pada reaksi hidrogenasi, penambahan hidrogen ini dibutuhkan donor hidrogen dan donor hidrogen itu diemban oleh NADPH ya. Sehingga sangat erat kaitannya antara sintesis de novo asam lemak dengan HMP shunt karena HMP shunt ini merupakan sumber utama NADPH di dalam sel tubuh. Meskipun ada 2 sumber lainnya ya seperti dari reaksi yang dikatalisis isositrat dehidrogenase dan juga enzim malat, tetapi sumber terbesar NADPH adalah dari HMP shunt. Nah, asetil CoA yang dihasilkan dari glukosa melalui oksidasi piruvat ini terbentuk di dalam mitokondria dan tidak bisa keluar begitu saja ke sitosol sehingga akan dirubah menjadi sitrat.
Ya, jadi kondensasi asetil CoA dengan oksaloasetat menjadi sitrat, lalu sitrat ini melalui trikarboksila transporter akan dipindah ke sitosol dan dibelah lagi menjadi asetil CoA dan oksaloasetat. Asetil CoA masuk ke sintesis de novo, oksaloasetat menjadi malat, malat menjadi pirufat dan menghasilkan NADPH ya di sini. Tapi NADPH paling banyak dihasilkan oleh HNP shunt. Jadi ini ya. Jadi kalau kita makan makanan dengan tinggi karbohidrat, maka kita juga akan bisa menghasilkan lemak ya di tubuh kita. Di mana setelah masuk ke glikolisis ya dan menghasilkan pirufat, pirufat masuk ke mitokondria ini akan dirubah menjadi asetil CoA. Nah, asetil CoA ini kalau berlebih ya dari hasil ini ya, dari hasil dikarboksilasi oksidatif pirufat karena dia tinggi karbohidrat tadi, maka asetil CoA ini akan menjadi substrat untuk sintesis asam lemak. Dan jalurnya tadi ya, dirubah dulu jadi sitrat dan seterusnya. Regulasi sintesis de novo asam lemak ini terjadi melalui modulasi. Bisa regulasi jangka pendek, bisa regulasi jangka panjang. Untuk regulasi jangka pendek adalah tentu melalui modulasi aktivitas katalitik enzim. Di mana sitrat ini bisa mengaktifkan ACC secara allosterik. Hormon insulin bisa mengaktifkan ACC melalui modifikasi kovalen dan asam lemak rantai panjang, epinefrin dan glukagon ini bisa menurunkan aktivitas ACC. Kemudian, regulasi melalui modulasi sintesis enzim ini merupakan regulasi jangka panjang. Ini bisa dipengaruhi oleh insulin. Insulin bisa meningkatkan sintesis kompleks sintase asam lemak. Selain itu juga keadaan seperti diet tinggi lemak ini justru bisa menurunkan sintesis dari kompleks enzim sintase asam lemak. Nah, jenis sintesis atau jalur sintesis lemak berikutnya dalam tubuh adalah pemanjangan rantai asam lemak yang sudah ada. Jalur ini terjadi di mikrosom dan akan memanjangkan asam lemak jenuh maupun tidak jenuh ya yang eh, apa itu jangan dari rantai 10 ke atas dan pemanjangan ini tentu akan dipanjangkan atau penambahan atom karbonnya itu adalah dua tiap tiap siklus itu dua karbon atau tiap kali dipanjangkan itu dua akan diperpanjang dua karbon dan donor dari atom karbon adalah malonil CoA. Dan tentu ini juga tetap membutuhkan NADPH sebagai reduktan. Sistem enzimnya namanya adalah sistem elongase asam lemak. Ya. Dan yang ketiga adalah pembentukan asam lemak tidak jenuh atau desaturasi asam lemak. Ini bisa menghasilkan MUFA, mono unsaturated fatty acid, bisa menghasilkan PUFA. MUFA atau sintesis MUFA ini bahan bakunya adalah dari asam lemak jenuh yang sudah ada dan terjadi di beberapa jaringan terutama liver dan akan menghasilkan MUFA dari asam lemak jenuh dan ikatan rangkapnya ini diletakkan di karbon nomor 9 dan 10. Sedangkan kalau untuk membentuk PUFA ini bisa berasal dari MUFA yang sudah ada dan ikatan rangkap kedua dan seterusnya itu dipisahkan dengan ikatan rangkap pertama oleh gugus metilit. Nah, sistem enzimnya namanya elongase dan desaturase. Ya, dan pada kondisi seperti starvation, lalu peningkatan hormon glukagon, epinefrin, dan diabetes mellitus tipe 1, sistem enzim ini sangat menurun. Lipid berikutnya adalah TG. Nah, sintesis TG
di dalam tubuh ini digunakan untuk disimpan atau penyimpanan, terutama di jaringan adiposa dan juga di bagian kecil di otot rangka. Nah, TG yang disimpan ini di jaringan tersebut itu disintesis oleh jaringan itu sendiri karena TG tidak bisa menembus membran sel, ya, termasuk membran sel dari adiposit, sel mukosa intestin maupun sel endotel vaskuler. TG ini juga disintesis di liver, kemudian akan ditransport oleh lipoprotein ke jaringan ekstrahepatik. Kelenjar payudara juga mensintesis TG, lalu diekskresikan di susu, ya, di ASI. TG ini terdiri dari atau berasal dari kondensasi 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Dan untuk mensintesis TG ini diperlukan gliserol dalam bentuk aktif yaitu gliserol 3-fosfat dan asam lemak dalam bentuk aktif yaitu asil CoA. Nah, untuk membentuk gliserol aktif ini membutuhkan enzim gliserolkinase. Jaringan seperti hepar, ginjal, intestin, kelenjar payudara ini tidak masalah dia punya enzim gliserolkinase. Tapi jaringan adiposa dan otot rangka tidak punya enzim gliserolkinase. Nah, bagaimana dia akan mendapatkan gliserol 3-fosfat? Nah, ternyata dia mendapatkan gliserol 3-fosfat untuk pembentukan TG ini dari jalur glikolisis. Di mana pada jalur glikolisis ini akan dihasilkan senyawa intermediate, ya, seperti DHAP, ya. Dan DHAP ini, dihidroksiaston fosfat ini yang akan merubah DHAP menjadi gliserol 3-fosfat. Sintesis TG ini juga jalurnya ya itu juga dipakai untuk sintesis fosfolipid, ya. Nah, sintesis TG ini ada 2 jalur, monoasil gliserol pathway dan gliserol fosfat pathway. Pada jalur gliserol fosfat, 2 molekul asil CoA, ini asil CoA tentu berarti asam lemak aktif, ya, yang diaktifkan oleh enzim asil CoA sintetase, ini akan berkombinasi dengan gliserol 3-fosfat membentuk fosfatidat. Nah, reaksi ini terjadi di 2 tahap, dikatalisis oleh gliserol 3-fosfat asil transferase dan 1 asil gliserol 3-fosfat asil transferase. Ini, ya. Kemudian, fosfatidat akan dirubah oleh fosfatidat fosfohidrolase dan kemudian DGAT menjadi 1,2 diasil gliserol, kemudian diasil gliserol. Ini fosfatidat, ini dirubah menjadi fosfatidat fosfohidrolase, ini menjadi 1,2 diasil gliserol, kemudian 1,2 diasil gliserol ini menjadi triasil gliserol. Nah, pada sel mukosa intestin, ya, pada absorpsi asam lemak, kita sudah membicarakan, ya, pada absorpsi asam lemak setelah terjadi pencernaan tinggi di lumen usus, itu kan akan terbentuk asam lemak, ya, dan 2 monoasil gliserol, 1 monoasil gliserol, dan gliserol, ya. Nah, setelah itu diserap masuk ke dalam sel epitel intestin. Nah, di dalam sel epitel intestin ini akan dirubah kembali, ya, menjadi TG, ya, kecuali gliserol ini langsung masuk ke vena porta. Tapi asam lemak, kemudian 1 monoasil gliserol, 2 monoasil gliserol ini akan dirubah lagi menjadi TG. Dan di epitel mukosa, jalur sintesis TG ini adalah jalur monoasil gliserol. Di mana pada jalur ini enzim monoasil gliserol asil transferase akan merubah monoasil gliserol menjadi 1,2 diasil gliserol dan kemudian
oleh DGAT, ini kemudian akan dirubah menjadi triasilgliserol. Nah, enzim DGAT ini merupakan enzim pada jalur sintesis TG yang spesifik ya pada jalur tersebut dan rate limiting ya. Jadi DGAT ini hanya pada sintesis TG. Nah, jalur ini sebenarnya juga dipakai untuk sintesis fosfolipid ya, tapi kalau untuk sintesis TG ini akan ada tahapan yang dikatalisis oleh DGAT. Jaringan adiposa itu bukan hanya berfungsi sebagai gudang saja, tetapi di jaringan adiposa ini juga terjadi proses manufaktur, ya, di mana di situ juga terjadi proses sintesis lipid, terutama TG, ya, sintesis TG, yaitu esterifikasi, ya, istilahnya kalau di jaringan adiposa, dan juga lipolisis, degradasi TG. Tetapi pada jaringan adiposa ya, enzim gliserokinase yang untuk menghasilkan gliserol aktif, gliserol 3-fosfat, itu kadarnya sangat rendah. Sehingga dia bisa mendapatkan gliserol 3-fosfat atau gliserol aktif ini dari sirkulasi darah atau dari glikolisis tadi ya. Dari senyawa antara glikolisis. Jadi kalau terjadi peningkatan kadar gula di darah, misalnya habis makan, maka tentu insulin ini akan tinggi. Nah, insulin ini juga akan mempengaruhi jaringan adiposa, yaitu glucose transporter 4 di jaringan adiposa, di sel adiposit itu akan memperantarai masuknya glukosa ke dalam jaringan adiposa, ke dalam adiposit ya, sel adiposa. Lalu di dalam sel adiposa akan terjadi esterifikasi, di mana glukosa masuk glikolisis. Nah, ini senyawa intermediate-nya ini akan dirubah menjadi gliserol 3-fosfat. Dengan pada glikolisis sendiri ya pirufat ini bisa dirubah menjadi asetil CoA lalu akan menjadi substrat untuk pembentukan asil CoA atau asam lemak. Asam lemak kemudian diaktifkan menjadi asil CoA. Jadi akan terjadi esterifikasi ya. Asil CoA dan gliserol 3-fosfat membentuk TG. Sebaliknya pada kondisi fasting atau starvation, ketika kadar gula darah ini cenderung menurun, sekresi insulin menurun, glukagon meningkat, glukosa yang masuk ke adiposit itu menurun, akan terjadi penurunan sintesis gliserol 3-fosfat karena glukosa tentu turun, ya glikolisis juga turun. Jadi DHAP juga akan turun, maka gliserol 3-fosfat juga akan turun. Akibatnya esterifikasi akan menurun, sebaliknya lipolisis akan meningkat. Jadi TG ini akan didegradasi menghasilkan asam lemak dan gliserol yang kemudian dikeluarkan ke sirkulasi. Nah, jenis lipid berikutnya adalah kolesterol. Kolesterol ini juga disintesis dari asetil CoA. Lebih dari separuh, ya lebih sedikit ya dari separuh, kolesterol di dalam tubuh itu kita sintesis sendiri. Dan sintesis ini terjadi di semua sel berinti. Kalau organnya, ini terutama liver dan intestine itu yang mayoritas 10-15%. Sedangkan sisa kolesterol itu beras yang lain, sumber yang lain adalah dari diet, dari makanan kita. Sintesis kolesterol ini terjadi di retikulum endoplasma dan juga sitosul. Nah, kolesterol akan diekskresikan keluar dari tubuh ini dalam kondisi tidak berubah kolesterol utuh atau menjadi asam empedu dan kemudian diekskresikan ke intestin. Ya. Meskipun nanti di ileum ya ini akan diserap lagi sebagian besar. Nah, sintesis kolesterol ada beberapa tahapan. Yang pertama tahapan penghasilan mevalonat dari asetil CoA. Salah satu enzim pada tahap pertama ini adalah HMG-CoA reduktase yang merupakan enzim kunci.
dari sintesis kolesterol. Lalu tahap kedua adalah pembentukan unit isoprenoid, lalu tahap ketiga pembentukan squalene dari 6 unit isoprenoid, lalu pembentukan lanosterol, dan lalu kemudian kolesterol. Reaksi ini terjadi di retikulum endoplasma. Suplai sel terhadap kolesterol itu dipertahankan pada kondisi steady ya melalui aktivitas atau regulasi aktivitas dari enzim HMGR, HMG-CoA reduktase, di mana enzim ini diregulasi bisa melalui hambatan umpan balik ya, jadi oleh produknya, pengontrolan sintesisnya ya atau ekspresi gen, lalu laju degradasi enzim dan juga modifikasi kovalen ya, fosforilasi difosforilasi. Regulasi kelebihan kolesterol intraseluler ini melalui aktivitas dari rasio asil CoA ke kolesterol asil transurase, sedangkan regulasi kolesterol plasma itu melalui uptake dari LDL dan uptake dari kolesterol ya melalui uptake kolesterol melalui LDL reseptor, ini kolesterol yang dibawa oleh LDL misalnya, atau juga kalau berlebih ya akan diambil oleh HDL kolesterol itu ya, di pengambilan oleh LDL, pengambilan untuk masuk ke dalam sel itu LDL, dari LDL kemudian melalui LDL reseptor ini masuk ke dalam sel, sedangkan kalau kelebihan kolesterol dari sel itu akan diambil oleh HDL. Nah, enzim kunci pada sintesis kolesterol yaitu HMG-CoA reduktase ini bisa melalui regulase sintesisnya, ekspresi gen, ya. Bisa juga melalui degradasi dari enzim yang dipercepat oleh sterol. Bisa juga melalui modifikasi kovalen, fosforilasi difosforilasi. Dan hormon seperti glukagon dan glukokortikoid ini efeknya akan berlawanan ya pada regulasi HMG-CoA reduktase. Jadi di gambar ini misalnya HMG-CoA reduktase ini bisa diregulasi melalui modifikasi kovalen ya, fosforilasi, penambahan fosfat ataupun defosforilasi ya, pelepasan fosfat ini defosforilasi ini menjadi aktif enzimnya, sedangkan fosforilasi menjadi tidak aktif ya. Kemudian ini juga bisa diregulasi juga ya melalui tahapan ekspresi gen. Di mana ekspresi gen ini ya bisa ditingkatkan misalnya melalui adanya sterol dependent regulation, sedangkan degradasinya ini juga bisa diakselerasi oleh adanya sterol ini ya, tentunya kolesterol. Nah, ekskresi kolesterol dari tubuh keluar ini adalah melalui empedu ya, di mana empedu ini akan dikeluarkan ke intestin. Jadi tadi kalau kita membahas di sebelumnya kita membahas HDL ya, jadi setelah kolesterol ini diambil oleh HDL kemudian akan dibawa ke hati. Nah, kolesterol ini akan dirubah menjadi asam empedu ataupun juga sebagai kolesterol utuh di dalam empedu itu, lalu akan dikeluarkan ke dalam lumen usus ya. Dan di lumen usus ini bisa digunakan untuk membantu pada proses digesti dan absorpsi dari lipid yang ada pada makanan.
Tetapi pada ileum ini mungkin sebagian besar akan diserap kembali melalui enterohepatic circulation namanya. Nah, proses konversi kolesterol menjadi asam empedu ini terjadi di liver dan membutuhkan vitamin C, dan proses ini dihambat oleh asam empedu melalui mekanisme umpan balik, di mana kolesterol ini akan dikatalisis oleh 7 alfa dehidroksilasi menjadi asam empedu primer, lalu akan terjadi dekonjugasi menghasilkan asam empedu sekunder. Pada empedu normal, ya, atau kandungan dari asam empedu normal, ini di sini ada kolesterol bebas, lalu ada asam empedu dan ada fosfolipid. Nah, rasio dari ketiga komponen utama ini akan menentukan solubilitas dari empedu. Kolesterol ini lebih bersifat uh, ya dia amfifatik ya, tetapi lebih ke arah yang hidrofobik ya. Jadi kelarutannya tidak terlalu tinggi. Jadi kolesterol ini harus dilarutkan oleh asam empedu dan fosfolipid ya, yang kemudian mereka semua ini akan dikeluarkan sebagai komponen empedu itu ya ke dalam uh, apa itu namanya, dari kantong empedu kemudian akan ke lumen usus. Nah, ada kondisi namanya supersaturated bile, empedu yang super jenuh. Hal ini terjadi jika ada defisiensi enzim 7 hidroksilase. Ini mengakibatkan pembentukan asam empedu akan menurun. Sehingga di empedu itu, komponen empedu itu akan lebih banyak kolesterol daripada asam empedu. Akibatnya akan terjadi pemisahan kolesterol dari empedu dan akan mengkristal dan membentuk batu empedu. Baik. Jadi demikian yang bisa saya jelaskan mengenai metabolisme lipid ya. Kita sudah membahas mulai dari mungkin sekilas mengenai jenis-jenisnya, fungsi biologis dari lipid-lipid tertentu, kemudian proses digesti, absorpsi dan transportasi, lalu juga jalur metabolisme dari beberapa lipid. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik. Untuk absensinya mungkin ini aja ya, nanti komtingnya ke WA ke saya ya. Siapa yang tidak, ini ada berapa? 107. Apakah hadir semua atau ada yang tidak hadir? Harusnya sekitar 120 dokter. 120 ya? Oh, kok banyak yang tidak masuk. Sebentar, kalau gitu saya buka aja cybernya. Kelas A sama kelas B ya ini. Berarti ada 4 nanti bukanya.
Ya silakan presensi dulu kelas. Permisi dokter, atas nama Alga Balkisrian Lito, minta tolong untuk diabsenkan karena menggunakan satu device. Terima kasih dokter. Permisi dokter, atas nama Jenova Kaila, mohon tolong diabsenkan. Terima kasih. Permisi dokter, atas nama Muhammad Alfari dokter, minta tolong diabsenkan karena lagi gangguan. Terima kasih dokter. Siapa dulu? Oke. Gak kenapa?